Hari pertama Brice pindah ke kota. Dia mengalami masalah besar. Tetangganya, Julie, jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Dia bahkan berinisiatif membantu keluarganya memindahkan barang-barang. Dia tidak merasa asing. Tapi, ayah Brice adalah orang yang berpengalaman. Dia melihat apa yang dipikirkan gadis itu. Jadi dia mencoba berbagai alasan untuk menyingkirkan gadis polos ini. Tapi Julie sama sekali tidak peka. Sang ayah harus menggunakan trik andalannya. Brice, apakah kamu tidak akan membantu ibumu? Apa? Oh iya. Brice berpikir dalam hati, ayahnya itu penyelamat. Tapi baru beberapa langkah, dia ditarik oleh Julie di belakangnya. Dan karena kesalahan ini, keduanya berpegangan tangan. Brice ketakutan setengah mati. Untungnya, ibunya muncul tepat waktu. Brice bersembunyi di belakang ibunya untuk menyingkirkan keterikatan Julie. Tapi takdir, terkadang tidak bisa dihindari. Pada hari pertama Brice di sekolah, dia berada di kelas yang sama dengan Julie. Begitu Julie melihat Brice dari kejauhan, dia tidak sabar untuk menghampirinya dan memeluknya. Sekarang seluruh kelas mengira mereka menjalin kasih. Mereka bahkan mengejek Brice. Brice dan Julie sedang duduk di bawah pohon. Mereka saling jatuh cinta. Beberapa tahun kemudian, Julie seperti benalu bagi Brice. Kemanapun dia pergi, Julie akan mengikutinya. Hal ini membuat Brice sengsara. Sampai kelas 6, Brice akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkan Julie. Dia mendekati saingan Julie, Sherry. Dia bahkan bermesraan dengannya di depan Julie. Dan itu berhasil. Setiap kali Brice dan Sherry bersama, Julie selalu merasa kesal dan diam. Sorot matanya dipenuhi dendam. Dia ingin mencekik mereka berdua hidup-hidup. Tapi semua itu tak bertahan lama. Brice dikhianati oleh sahabatnya sendiri, Gareth. Ternyata, Gareth juga menyukai Sherry. Sehingga, dia berterus terang pada Sherry. Alasan Brice mendekatinya. Alhasil dia menemui Brice. Menamparnya wajahnya. Brice ditampar kembali ke kenyataan. Ini membuat Julie sangat senang. Prianya kembali. Setelah itu, Julie bahkan lebih keterlaluan. Bahkan ketika pelajaran dimulai, dia sering mencium aroma Brice di kelas. Ayahnya tahu apa yang dipikirkan putrinya. Dia bertanya pada Julie apa yang dia sukai dari Brice. Julie menjawabnya, "Aku tidak tahu. Aku kira itu adalah matanya. Atau karena senyumnya. Bagaimana dengan orangnya? Apa, Anda harus melihat keseluruhan gambar?" Julie tidak mengerti apa maksud ayahnya. Ayahnya membuat analogi dengan lukisan. Seekor sapi yang sendirian juga dianggap sapi. Padang rumputnya hanyalah rumput dan bunga. Tetapi jika semuanya digabung, maka akan menjadi pemandangan yang indah. Ini adalah konsep, keseluruhan lebih bermakna daripada bagiannya terbagi-bagi. Julie sedikit bingung. Untuk membantu Brice mengambil layang-layang, dia memanjat pohon sikamor. Julie terpesona oleh keindahan pemandangan di depannya. Angin sepoi-sepoi harum dengan matahari dan aroma rumput liar. Sinar matahari di kejauhan dan awannya. Julie akhirnya menyadari konsep yang dikatakan oleh ayahnya. Tempat ini telah menjadi rumah keduanya. Dia akan menikmati embun di pagi hari, menyaksikan sunset di sore hari. Terlihat indah dengan warna jingganya. Secara perlahan, visi Julie tentang dunia mulai berubah. Tapi hari ini sekelompok pekerja membawa gergaji, bersiap menebang pohon. "Kamu turun sendiri, atau kami akan memotongmu. Silakan, potong saja." Julie, yang bersembunyi di pohon, tidak ingin pohon itu ditebang. Dia memohon Brice untuk memanjat pohon juga. Sehingga para pekerja tidak berani menebang pohon. "Brice, tolong. Ku mohon." Tapi Brice tidak ingin terlambat sekolah. Dia tetap naik ke bas sekolah. Julie dengan keras kepala, berkelahi dengan para pekerja sepanjang hari. Sampai seluruh orang mengelilinginya. Ayah turun tangan dan membujuk Julie untuk turun dari pohon. "Kamu bisa melihat semuanya dari sini. Melihat dunia. Namun itu tidak sepenting keselamatan putriku." Akhirnya pohonnya ditebang. Julie sedih selama 2 minggu penuh. Hari ini, ayah memberinya sebuah lukisan. Itu adalah pohon sikamor yang besar. "Aku harap kamu tidak pernah lupa bagaimana rasanya berada di atas sana." "Terima kasih ayah." Dengan perhatian dari ayah, akhirnya Julie bangkit kembali. Meskipun keluarga Julie tidak kaya, tapi ayah selalu memberi Julie pandangan yang benar tentang hidup. Julie berhenti mengganggu Brice. Sebaliknya, dia menfokuskan dirinya untuk memelihara ayam. Dia memberi nama pada setiap anak ayam, seperti Clay dan Dale. Pada hari yang sama, Julie secara tidak sengaja menyadari Clay telah bertelur. Julie sangat gembira. "Apakah kamu tahu Clay? Ini berharga." Tapi tak lama kemudian, kejutan itu berubah menjadi masalah. Karena ada lebih kulkas sudah penuh dengan telur. Entah sudah berapa banyak dia menggoreng dan mengukusnya, dia tidak bisa menghabiskannya. Untungnya, telur itu sangat populer di kalangan tetangga. Istri tetangga, Steuby, membayar mahal untuk telur-telurnya. Ini membantu Julie memecahkan masalah kelebihan kapasitas. Dan beberapa telur, Julie juga memberikannya kepada keluarga Brice secara gratis. Tapi ayah Brice merasa jijik. Dia berpikir bahwa keluarga Julie bahkan tidak merawat halaman. Telurnya pasti tidak bersih. Dia memerintahkan Brice untuk mengembalikan telurnya. Brice takut akan melukai perasaan Julie.
Tapi dia tidak bisa melanggar perintah ayahnya. Jadi dia diam-diam membawa telurnya, membuang semuanya ke tempat sampah. Tapi Julie sama sekali mengetahuinya. Dia masih mengirimkannya setiap minggu, agar keluarganya tidak mengetahuinya. Brice selalu menunggu di pintu. Begitu dia melihat Julie datang dengan telur, dia akan membuka pintu dan menyapanya. Kemudian dia membuang telur itu ke tempat sampah. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kali ini Julie mengetahuinya. Mengapa kamu membuangnya? Julie, coba lihat halamanmu. Berantakan sekali. Ada kotoran ayam di mana-mana. Itu tidak benar. Aku membersihkannya setiap hari. Maafkan aku. Tidak perlu. Setelah kejadian itu, Julie sangat terluka. Dia meminta ayah untuk menggunakan uang dari penjualan telurnya untuk memperbaiki halamannya dan membangun pagar. Tapi ayahnya bersikeras bahwa mereka hanya menyewa rumah. Tuan tanah harus membayar untuk halaman. Julie harus mengatakan yang sebenarnya. Putriku malu karena kita tidak memperbaiki halaman. Itu bukan halaman kita. Mengatakan itu, How can you say that, Richard? How? Kita sudah tinggal di sini selama 12 tahun. Selama 12 tahun kami telah mengatakan itu hanya sementara. Tapi tidak. Ini adalah rumah kita sendiri. Ini adalah pertama kalinya orang tuanya berdebat di hadapannya. Tapi setelah itu, mereka pergi ke kamar Julie untuk meminta maaf kepadanya. Ayah menceritakan kisah dia dan adiknya. Ternyata alasan ayah tidak mau mengeluarkan uang untuk pekarangan itu karena dia memiliki adik yang cacat mental yang membutuhkan perawatan. Saudaranya lahir dengan tali pusar melilit lehernya his. Otaknya kekurangan oksigen. Dia terjebak di masa anak-anak, dan uang ekstra yang dimiliki keluarga dihabiskan untuk merawatnya. Selama bertahun-tahun ibunya selalu diam-diam mendukungnya. Julie memutuskan untuk membersihkan halamannya sendiri, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Di saat itu, kakek Brice muncul dengan peralatannya. Kakek mengira Julie memiliki aura khusus, mengingatkannya pada istrinya yang telah meninggal. Dengan bantuan kakek, halamannya berubah. Tapi kakek kelelahan. Hal ini membuat ayah Brice sangat tidak senang. Dia mencibirnya. Dia mengatakan bahwa kakek bahkan tidak merawat cucunya sendiri. Dia juga menyinggung tentang ayah Julie. Kakek memberitahu menantunya dengan kesal. Bagaimana jika kamu memiliki adik yang cacat mental? Keluarga mereka menghabiskan semua uang mereka untuk merawat adiknya. Jika tali pusar tidak melilit lehernya, dia juga akan seperti anakmu. Dia akan menjadi bayi yang sehat dan normal. Perkataan kakek yang tidak disengaja ini justru membuka kembali luka lama putrinya. Ternyata, saat Brice lahir, tali pusar juga melilit lehernya. Untungnya, dokter menanganinya tepat waktu, sehingga tidak ada masalah. Kakek merasa bersalah. Dia berkata kepada Brice dengan sangat serius, beberapa orang terlahir membosankan. Beberapa orang terlahir dengan penuh warna. Tapi jika kamu bertemu dengan orang yang penuh warna, sejak saat itu, hidupmu akan berharga. Setelah mendengarnya, ada sesuatu yang terlintas di benak Brice. Dia merasa seperti tidak memahami Julie dengan baik. Jadi dia ingin meminta maaf padanya. Tapi Julie sudah tidak marah lagi. Karena ketika dia menghabiskan waktu bersama kakek Brice, Julie telah mempelajari banyak pelajaran hidup. Kamu beruntung. Aku bahkan tidak punya kakek nenek lagi. Ternyata, Julie sedih tentang itu. Julie bertekad secara perlahan melupakan Brice. Brice juga menyadarinya. Dia kadang-kadang mengalihkan perhatiannya ke Julie. Dia menyadari setiap gerakannya. Gareth menganggap Brice gila. Sekali lagi, dia membuat lelucon tentang paman Julie, bahwa keluarganya tidak baik. Meskipun Brice merasa bahwa ini hanyalah bualan temannya saja. Tapi agar tidak kehilangan teman ini, Brice masih meresponnya dengan baik. Benar. Iya. Tapi yang tidak dia ketahui, Julie telah mendengar percakapan mereka. Malam harinya, keluarga Julie diundang ke pesta makan malam di rumah Brice. Brice melihat keluarga Julie dari jendela. Dia membuka lemari dan berdandan. Tapi perkataan Julie membuatnya bimbang. Aku mendengar kamu mengejek pamanku di perpustakaan. Ini gawat. Julie pasti tidak akan pernah memaafkannya. Meskipun Julie duduk di depan Brice, tapi Julie tidak pernah memandangnya sama sekali. Kemudian, Brice terpilih sebagai teman makan siang sekolah, yang berarti dia akan menerima tawaran dari semua gadis di sekolah. Dan dia mendapatkan penawaran tertinggi. Gareth memberitahu Brice, Sherry memiliki banyak uang di tangannya. Dia akan mendapatkan Brice. Julie juga telah mendengar berita itu. Dia pikir dia tidak akan pernah memaafkan Brice. Ketika dia sedang memberi pakan ayam, kemarahannya dilampiaskan pada ayam-ayamnya. Dia ingin mengambil semua uangnya untuk pelelangan. Tapi kemudian dia teringat, Brice telah menyakitinya. Dia menghentikan niatnya. Tapi, takdir terkadang punya cara sendiri untuk mempermainkan orang. Julie bergegas ke sekolah tanpa membawa uang. Tapi di tengah jalan dia dihadang oleh Nick Steuby. Dia harus membayar telur yang dia beli sebelumnya. Dengan begini, Julie punya uang untuk menawar anak laki-laki dengan wajah tampan naik ke atas panggung. Semuanya akan dilelang dengan harga 5-10 dolar. Ketika anak ke-8 maju, Eddie. Tapi justru tidak ada yang mau menawar. Dan yang berikutnya adalah Brice. Julie perlahan mengangkat tangannya.
membayar $8 untuk makan bersama Eddie. Ini membuat Brice terkejut. Dia pikir Julie datang untuknya. Tapi sebaliknya, Julie menghabiskan semua uangnya untuk orang lain. Dan kemudian Sherry membayar seharga $50, mencetak rekor sekolah untuk Brice. Tapi Brice hanya tersenyum tipis. Pada saat makan siang, dia duduk di depan Sherry yang sedang mengajak berbicara. Brice tidak mempedulikannya, karena matanya tertuju pada Julie. Melihat Julie dan Eddie yang berbincang sambil tertawa, kecemburuan membakar hati Brice. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi pengecut, dan menghampiri Julie. Dia hendak mencium Julie di depan kelas. Tapi Julie mendorong Brice dan pergi dengan marah. Gareth bergegas mengejarnya. Dia mengatakan bahwa Brice sudah gila. Dia tidak tertarik pada Sherry, dan justru menyukai Julie. Brice tidak tahan lagi. Dia mendorong Gareth. Persahabatannya rusak. Brice mendatangi rumah Julie. Entah sudah berapa kali dia mengetuk pintu dan jendela. Julie tetap mengabaikannya. Tapi Brice memiliki ide lain. Julie melihat Brice menggali lubang di halaman rumahnya. Itu adalah taman yang Julie rawat dengan baik. Tapi kemudian dia melihat Brice membawa pohon di tangannya. Kesuraman memudar dari wajah Julie. Dilihat dari bentuk daunnya, itu adalah pohon sikamor. Ketika Julie keluar dari rumah, mereka berdua saling bertatapan. Sekarang mereka telah berdamai. Mereka menanam pohon sikamor bersama-sama. Kedua tangan mereka saling bersentuhan. Ada pelangi setelah hujan reda. Jika Anda juga bertemu dengan orang yang penuh warna itu, pastikan untuk menjaganya. Jangan menunggu sampai kamu kehilangan dia. Dan kamu pasti akan menyesal.